Hermina, kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Alis. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber kita, Dr. Nis, spesialis THTKL. Apa kabar dokter? Kabar baik, bagaimana kabarnya? Sehat dokter. Boleh disapa sahabat Hermina dulu dong. Halo sahabat Hermina, salam kenal dari saya Dr. Santi, SPTHTKL. Nah, pada pagi hari ini kita ada kesempatan nih untuk berbincang sedikit dengan Dr. Mei ya dok ya. Kita mau tahu bagaimana sih dok cara kita membedakan nyeri telinga karena memang telinga kita yang bermasalah atau memang sebenarnya kita ada masalah di bagian lain nih dok. Nah sebelumnya mau tanya dulu nih dok, kalau misalkan kita nyeri telinga itu bisa disebabkan karena apa aja sih dok? Oke, jadi sahabat Hermina, kalau nyeri telinga itu ya sebenarnya banyak penyebabnya. Kita bisa mulai dari telinga sebelah luar dulu. Kalau telinga sebelah luar bisa sebenarnya infeksi di sekitar telinga bagian luar atau memang ada sesuatu di liang telinganya. Kalau dari telinga luar biasanya sih kalau tidak karena efek di korek-korek telinga itu dok, atau kalau tidak karena kotoran yang menumpuk, atau bisa juga karena infeksi bakteri atau jamur. Kalau di telinga luar dok, kalau di telinga tengah ada lagi tuh dok, misalnya nih gendang telinga yang berlubang, atau ada sesuatu di dalam gendang telinga, atau kalau di telinga dalam kaitannya nanti dengan tulang-tulang pendengaran ataupun saraf pendengaran dokter. Oh jadi memang telinga kita yang seperti tadi Dr. Mei bilang dibagi menjadi 3 ya dok ya, dan memang nyerinya itu bisa disebabkan karena berbagai hal ya dok ya, nggak cuma infeksi saja, tapi mungkin sehari-harinya kita nggak sadar kita suka korek-korek telinga, entah itu dengan korek kuping atau dengan cotton bud ya dok umumnya ya dok, itu juga kita harus berhati-hati berarti ya dok ya. Nah dok kan tadi dokter udah bilang bisa disebabkan oleh banyak hal nih dok, dan juga bisa dari nyeri itu karena keluhan di telinga luar, tengah ataupun dalam. Seperti tadi topik kita, gimana kita bisa membedakan nih dok bahwa ini nyerinya itu memang karena telinga kita yang bermasalah atau sebenarnya kita ada gangguan nih dok di bagian lain dok? Sebenarnya kalau misalnya keluhan telinganya sendiri justru yang bisa berbarengan dengan keluhan lain. Misalnya nih kita kebiasaan mengorek-ngorek telinga, lalu liang telinga kita bengkak, sehingga akan tentu selain telinga kita nyeri akan mempengaruhi fungsi pengunyah itu akan terganggu, menguap juga akan terganggu. Oh itu mungkin tanda-tandanya kita ada infeksi telinga luar, tepatnya di liang telinga. Ataupun misalnya nih kita ada gangguan di daerah kelenjar getah bening dekat telinga, bisa juga timbul keluhannya di sekitar telinga. Atau bila kita mengalami yang namanya flu atau kita sebutnya bisa sinusitis akut atau rinitis, terkadang terutama pada anak-anak karena saluran antara hidung dan telinga itu masih lurus, sering terjadi juga gangguan di telinga ataupun di tubanya sendiri. Oke, jadi memang banyak hal ya dok ya. Jadi bisa karena dengan nyeri di telinga sehingga bagian lain terganggu, atau memang ada bagian lain yang keluhannya daerah sekitar telinga dan wajah ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan nih seseorang udah aduh kok nggak nyaman nih, aduh sakit nih, mungkin apa sih awal yang kita sebagai pasien umum gitu awam, aduh nggak ngerti ini tuh apa sih yang kita mesti lakukan dok? Oke, biasanya sih kalau misalnya nih kita merasa telinga kita terasa penuh atau telinga kita terasa nyeri, kemungkinannya bisa karena ada kotoran yang menumpuk atau memang kita sebelumnya mengorek-ngorek telinga atau kemasukan air. Nah, jadi begini dokter Alis, kalau misalnya nih kita berenang tuh, kalau kita berenang airnya kan masuk tuh ke dalam telinga kita. Kemudian dia akan membuat serumen atau kotoran telinga itu mengembang, sehingga terkadang kita merasa telinganya terasa penuh atau nyeri. Kalau udah kayak gitu dok, kita sebaiknya ke dokter THT. Oke, jadi memang kalau misalkan sudah ada rasa tidak nyaman itu bisa segera konsultasi ya dok ya, daripada mungkin entah dikorek lagi atau apa malah luka, sebaiknya segera konsultasi ya dok ya. Nah dok, ada pertanyaan nih yang udah ditanyakan oleh sahabat Hermina ya dok ya. Salah satunya nih dok, kuping kiri pada saat bangun itu seperti ada suara angin dok. Nah itu tuh kenapa ya dok ya? Kalau ditanya seperti itu dok, banyak faktornya.
Oke, banyak ya dok ya. Ya, jadi terkadang kotoran yang menumpuk bisa menyebabkan seperti penuh, atau kadang bisa menyebabkan kayak berdenging juga bisa dok, kotoran telinga. Satu, kedua bisa aja memang ada gejala di dalam telinga yang menyebabkan timbul suara-suara seperti berdenging. Kita sebutnya tinnitus, dokter. Bisa sebenarnya karena memang tadi kotoran yang menumpuk, atau ada sesuatu di belakang telinga, atau memang ada hubungannya dengan konsumsi obat-obat tertentu, atau faktor stres bisa juga dok. Jadi memang mungkin paling banyak karena kotoran ya dok ya, yang sering mengganggu akhirnya ya dok ya. Mungkin harus sering-sering dibersihkan juga berarti ya dok. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Kuping kanannya ada rasa nyeri dan ada keluar cairan dok. Itu kenapa ya dok ya? Ya, jadi kalau telinga kita keluar cairan bisa ada beberapa sebab ya. Misalnya itu karena infeksi telinga luar, artinya gendangnya belum kena tuh, jadi masih liang telinganya yang mungkin karena kebiasaan kita mengorek telinga dokter, atau kebiasaan yang pakai headset dalam jangka waktu lama, sehingga menimbulkan kalau nggak infeksi telinga karena bakteri, bisa karena jamur dokter. Lalu kemudian sebab kedua bisa karena infeksi telinga tengah, artinya gendang telinganya sudah bolong, sudah perforasi kita sebutnya, sehingga mengeluarkan cairan. Kalau sudah berlubang di telinga, di gendang telinga, pasti kalau terkena bakteri itu dok, bau biasanya. Jadi itu yang harus hati-hati dok, karena kalau infeksi telinga tengah, bila kumannya masuk ke dalam, lebih dalam lagi, misalnya itu ke telinga dalam, bisa gangguan pendengaran dok. Selain memang karena gendang bolong pasti gangguan pendengaran, lalu bila masuk ke selaput otak, bisa meningitis, kejang-kejang kita dok. Jadi memang tidak boleh dianggap remeh kalau ada keluar cairan dari telinga. Ya, karena kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa kan beli obat tuh gampang ya dok ya gitu. Kadang kan orang-orang suka agak sakit nih, atau misalnya kok keluar cairan gitu. Orang-orang tuh suka main langsung beli tetes telinga gitu dok. Itu tuh aman nggak sih dok sebenarnya? Itu pertanyaan menarik tuh dokter Alicia. Jadi sebenarnya kalau penggunaan obat tetes telinga itu tidak kita sarankan, karena tidak semua keluhan telinga diselesaikan dengan obat tetes telinga. Jadi kalau memang keluhannya karena serumen atau kotoran telinga, ya memang kotoran telinganya harus dibersihkan. Cukup dibersihkan aja, nggak usah macem-macem ya dok ya. Dan obat-obat tertentu, misalnya nih gendang telinga kita memang sudah berlubang atau perforasi, obat-obat tertentu justru bisa bersifat ototoksik atau merusak saraf pendengaran, jadi tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi memang harus lebih bijak, dan sebaiknya sih ke dokter THT aja, dokter Alicia. Iya, memang harus berhati-hati ya teman-teman, jangan menganggap remeh gitu. Karena mungkin berdenging sedikit, keluar cairan sedikit, itu nggak boleh dianggap remeh dan tidak boleh sembarangan ya dok ya. Nah dok, ada pertanyaan terakhir nih dok. Telinga kenapa kalau dengan suara lain terasa normal, tapi kalau misalkan dengan suara sendiri itu seperti bergema? Itu pada pasien-pasien biasanya dok memang ada gangguan di saraf pendengaran ya dok ya, atau memang di tulang pendengarannya ada gangguan. Jadi di belakang gendang telinga kita itu kan ada tulang pendengaran tuh dok. Nah, jadi kemungkinan ada proses penulangan di tulang pendengarannya, atau memang ada gangguan di saraf pendengarannya. Jadi untuk memastikannya mungkin harus ada tes pendengaran. Kayak ada pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Kayak di rumah sakit Hermina kita kan ada audiometrinya ya dok. Iya, betul sekali, bisa segera konsultasi ya dok ya. Pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nah dok, sebelum tutup nih dok, ada pertanyaan baru masuk dok di Instagram. Dok, maaf mau tanya, kalau hidung terasa agak bau busuk dan tersumbat, lalu cairannya pada saat dibuang berwarna kuning kehijauan, itu kenapa ya dok ya? Karena saya takut mau datang ke dokter untuk berobat. Tadi teman-teman nggak boleh takut ya, karena malah takutnya diobatin sendiri malah bermasalah. Nah itu kenapa nih dok, hidung terasa agak bau busuk tersumbat dan cairannya berwarna kuning kehijauan? Berarti dari telinga kita ke hidung dulu ya dok ya. Jadi kalau keluhannya di hidung, kemungkinan kalau dari keluhannya dengan siapa tadi dok? Arifa 182. Oke, dengan Mbak Arifa ya. Kemungkinan itu bisa karena sinusitis. Jadi kita tergantung berapa lama telah berlangsung. Jadi kalau sudah lama kita sebutnya sinusitis kronis. Namun memastikannya Mbak, kita harus periksa dulu. Seenggaknya kita lakukan nasoendoskopi dulu. Kita endoskopi dulu hidungnya. Kita lihat apakah dari mana keluar pusnya atau
ingus berbaunya. Terus nanti mungkin kita bisa setelah itu dilanjutkan lagi, biasanya kalau dengan pengobatan tidak merespon mungkin dilanjutkan dengan CT scan hidung nantinya dokter. Oke, semoga bisa sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Nah dok, pertanyaan terakhir nih dok, tips untuk menjaga kesehatan tadi telinga, selain telinga tadi juga sempat ditanyakan hidung dan tentunya tenggorokan. Oke, jadi sebaiknya kalau untuk menjaga kebersihan telinga kita 3-6 bulan sekali untuk memeriksakan diri ke dokter THT ya dok ya. Satu, kedua sebaiknya tidak menggunakan cotton bud. Ya, Oke, itu yang sering banget ya dok ya, pakai cotton bud ya dok ya. Jadi sebenarnya cotton bud itu tidak ada gunanya sih sebenarnya ya dok. Nggak bersihin juga ya dok. Ya, jadi justru kadang malah membuat kotoran itu semakin masuk ke dalam dekat sama gendang telinga, sehingga nanti saat ke dokter THT jadi semakin sulit untuk dibersihkan. Lalu kalau misalnya terlalu kuat atau terlalu masuk ke dalam bisa menyebabkan perlukaan di liang telinga, timbul masalah baru lagi. Nah, jadi memang harus jaga telinga tetap kering, tidak menggunakan cotton bud, lalu hindarin penggunaan headset berlebihan dokter, karena selain mengganggu fungsi pendengaran juga bisa menyebabkan keadaan telinga lembab, bisa timbul jadi faktor resiko timbul jamur juga. Berikutnya apalagi ya, itu sih tadi yang harus kita lakukan. Oke, mudah ya dok ya, Iya, jaga tetap kering, headset juga jangan terlalu lama pemakaian dan juga jangan pakai cotton bud. Terima kasih banyak nih Dokter Mei atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina. Kita berjumpa lagi di IGLF Hermina Talks berikutnya. Sampai jumpa.